Pernah nggak sih lihat program sosial yang kelihatannya keren banget, tapi pas di lapangan, gagal total. Nah, seringnya itu bukan karena eksekusinya yang jelek, tapi diagnosanya yang salah. Selamat datang. Di sini kita akan bongkar tuntas gimana caranya menemukan akar masalah sosial yang sebenarnya. Oke, halo kawan-kawan mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Sesi ini memang saya siapkan khusus buat kalian. Kenapa? Karena alat yang akan kita bedah hari ini bakal jadi, ya, semacam senjata utama kalian. Buat apa? Buat mempertajam pisau analisis di lapangan nanti. Sebelum kita jauh melangkah, kita samakan persepsi dulu deh. Kenapa sih metode ini penting banget? Gini, buat seorang pekerja sosial, ini tuh bukan sekedar teori di kelas ya, ini alat. Alat buat apa? Pertama, buat mengurai masalah sosial yang rumit jadi lebih sistematis. Kedua, buat merancang intervensi yang langsung nusuk ke akar masalahnya. Dan yang paling penting, ini alat buat memastikan program kita itu dampaknya nyata dan berkelanjutan, bukan cuma jadi pemadam kebakaran doang. Nah, jadi agenda kita ke depan gimana? Simpel aja, kita akan jalan bareng lewatin 6 langkah analisis. Kita mulai dari kenalan sama senjatanya dulu, terus kita tentukan targetnya, abis itu kita bangun kerangkanya. Kita isi kerangka itu pakai pertanyaan-pertanyaan yang tajam, terus kita validasi semuanya di lapangan. Dan terakhir, yang paling seru, kita ubah semua analisis itu jadi aksi nyata. Oke? Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian pertama. Alat analisis strategis. Dengerin baik-baik ya, diagram yang akan kita bahas ini bukan cuma soal gambar-gambar atau tugas administrasi yang bikin ngantuk, bukan. Coba deh anggap ini sebagai peta navigasi. Peta yang akan nuntun kalian merancang intervensi sosial yang benar-benar efektif. Alat ini namanya diagram fishbone. Kenapa? Ya karena bentuknya mirip banget sama tulang ikan. Atau nama kerennya, diagram Ishikawa dari nama penciptanya. Kalau secara textbook, ini tuh alat analisis visual buat mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan yang paling penting, menampilkan semua kemungkinan penyebab dari satu masalah spesifik. Jadi, intinya cuma satu, biar jelas secara visual. Nah, kita udah kenal alatnya kan? Sekarang kita masuk ke langkah yang paling fundamental, yaitu menetapkan fokus masalah utama. Kalau di diagram kita, ini kita sebut sebagai bagian kepala ikan. Kepala ikan, ini ya masalah utamanya itu sendiri. Kita tulis di mana? Di sisi paling kanan diagram. Nah, kuncinya di sini, dan tolong ini dicatat ya, harus spesifik dan terukur. Jangan nulis kemiskinan. Wah, itu terlalu luas, bisa nggak selesai-selesai analisisnya. Tapi tulis sesuatu kayak tingginya angka stunting di desa X. Jelas kan? Nah, spesifik kayak gini nih yang bakal nyelamatin analisis kita biar nggak ngelantur kemana-mana. Kepala ikannya udah ada nih. Sekarang waktunya kita bangun kerangka analisisnya. Atau kalau pakai istilah tadi, kita sebut aja ini tulang besar dari diagram kita. Khusus buat konteks pembangunan sosial, kita bisa pakai 6 tulang besar strategis ini. Coba kita lihat satu-satu ya. Ada manusia, ini soal perilaku, pengetahuan, pola asuh. Terus ada metode, ini soal prosedur, efektif nggak penyuluhannya. Lalu sistem, ini tentang alur rujukan, koordinasi antar lembaga. Ada juga lingkungan, sanitasi, akses air, kondisi geografis. Terus kebijakan, aturan desa gimana, anggarannya kemana. Dan terakhir, sumber daya. Tenaga ahlinya ada nggak, fasilitasnya gimana. Nah, yang keren dari kerangka ini tuh, kita jadi bisa membedah masalah secara komprehensif dari semua sudut. Oke, tulang besarnya udah berdiri tegak nih. Tapi kan ini baru kerangkanya aja. Gimana cara ngisi dagingnya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian 4, metode 5 mengapa. Anggap aja ini proses kita buat deep dive, menyelam lebih dalam lagi. Mesin penggerak seluruh analisis ini itu cuma satu pertanyaan super sederhana yang kita ulang-ulang terus, kenapa ini terjadi? Gitu aja. Dengan kita terus-terusan nanya kenapa, kita itu kayak dipaksa buat nggak berhenti di gejala yang kelihatan di permukaan aja. Kita dipaksa gali terus, sampai ke penyebab yang paling fundamental, yang seringnya malah nggak kelihatan. Biar kebayang, kita pakai contoh ya. Misalkan ada pekerja sosial, sebut aja namanya Bambang. Dia lihat ada masalah sanitasi buruk di kategori lingkungan. Nah, Bambang ini nggak berhenti di situ. Dia nanya, kenapa sanitasinya buruk? Mungkin jawabannya, oh karena kurang jamban. Dia nanya lagi, kenapa kurang jamban? Jawabannya, karena air bersihnya terbatas. Nah, proses gali terus kayak gini nih, yang nanti bakal jadi daging buat ngisi diagram kita. Isinya jadi detail, kaya, dan yang pasti relevan.
Sekarang kita masuk ke bagian kelima. Dan bagian ini, jujur aja, ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Validasi data lapangan. Gini, analisis setajam apapun di atas kertas, itu bakal jadi sampah kalau isinya cuma asumsi kita doang, bukan dari partisipasi masyarakat. Saya ulangi sekali lagi ya, karena ini krusial banget. Analisis terbaik itu lahir dari lapangan, bukan dari balik meja. Titik. Kita nggak bisa ngisi diagram ini sambil duduk manis di ruangan ber-AC cuma modal teori. Kita harus turun, kita harus lihat, harus dengar, dan harus merasakan langsung kondisi di sana itu gimana. Jadi, semua isian di setiap tulang diagram itu wajib divalidasi. Pakai apa? Pakai sumber data primer. Artinya apa? Ya artinya kita harus wawancara mendalam sama warga desa, kita harus observasi langsung di lapangan. Terus, bisa juga kita lengkapi dengan data sekunder dari posyandu atau kantor desa. Ingat, suara masyarakat itulah data utama kita. Dan akhirnya, sampailah kita di puncaknya. Di muara dari semua kerja keras kita, yaitu mengubah analisis jadi aksi nyata. Jadi setelah diagram kita itu penuh dengan data yang valid dari lapangan, sekarang waktunya kita ubah gambar ini jadi sebuah keputusan strategis. Secara visual, nyusunnya itu logis banget kok. Coba kita urutkan ya. Pertama, di paling kanan kita taruh kepala ikan, alias masalah utamanya. Kedua, dari kepala itu kita tarik garis lurus ke kiri, ini jadi tulang punggungnya. Ketiga, kita gambar 6 garis diagonal yang nyambung ke tulang punggung, ini jadi tulang besarnya, ya 6 kategori tadi itu. Dan keempat, nah ini dia, kita tambahkan tulang-tulang kecil di setiap tulang besar. Isinya apa? Ya hasil dari galian 5 mengapa kita tadi. Kelihatan kan? Keren banget gimana semua informasi itu akhirnya nyambung jadi satu gambaran besar. Terus hasilnya apa? Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Coba bayangin, tanpa analisis ini, kita mungkin cuma akan fokus nyelesain gejala. Contohnya, ya ngasih bantuan makanan tambahan. Tapi dengan analisis ini, kita bisa nyasar akar masalahnya langsung, memperbaiki sistem akses air bersih. Kita jadi nggak cuma ngasih penyuluhan urum aja, tapi kita bisa dorong sampai ke perubahan kebijakan anggaran desa. Nah, itu dia bedanya antara intervensi yang reaktif sama intervensi yang strategis. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan kunci buat kalian bawa pulang dan renungkan. Nanti, kalau kalian udah berhasil memetakan semua penyebabnya di diagram itu, coba deh, mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Lalu, tanyakan ke diri sendiri. Dari semua ini, intervensi mana yang punya daya ungkit paling besar? Mana yang dampaknya paling masif, tapi dengan sumber daya yang kita punya sekarang? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan jadi panduan aksi kalian selanjutnya.